Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, kita akan membahas sebuah topik yang menarik bagi kita, yaitu tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Suami dan istri. Ketika berpacaran biasanya orang merasa sudah sangat memahami pasangan, paling cocok, tapi begitu sudah menikah, mereka akan mengeluh, kenapa aku nggak bisa paham tentang dirimu? Ya, karena ternyata ada perbedaan. Memang ada perbedaan. Ya. Perbedaan yang mendasar, tentu saja. Nah, tentu sebagai dasar pembahasan kita mesti harus kembali kepada firman. Ya, di Kejadian 2 ayat 22 ditulis demikian. Dan Tuhan membentuk rusuk yang telah diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita, dan dia membawanya kepada manusia itu atau membawanya kepada Adam. Jadi dari ayat ini kita dapatkan penjelasan bahwa perempuan atau wanita diciptakan dari laki-laki. Berarti kalau diambil atau diciptakan dari laki-laki ada unsur yang sama dan ada unsur yang berbeda karena memang laki dan perempuan. Tetapi karena dari sumber yang sama berarti ada persamaannya. Iya. Kalau di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, kata laki-laki ditulis dengan 3 huruf, Alef, Yod, Sin, dibaca dengan is. Kalau perempuan itu 3 huruf juga, Alef, Sin, He, dibaca dengan isah. Dari 3 huruf ini, 3 huruf Yunani, ada 2 huruf yang sama dan ada 1 huruf yang berbeda. Ya. Dan ini mendasar banget ya, sangat mendasar. Apa yang sama yaitu huruf Alef dan Sin. Iya. Itu dua-duanya ada di laki dan perempuan. Dan bila 2 huruf ini digabung menjadi 1 kata baru yaitu es yang artinya api. Nah, itu sebabnya kalau laki-laki dan perempuan bertemu, ya dia pengen dekat, ya pengen menyatu. Karena apa? Memang unsurnya sama. Ya. Nah, api ini punya 2 arti, punya 2 makna. Bisa berarti kekuatan, tapi juga bisa berarti sesuatu yang menghancurkan. Kalau kekuatan makanya ada api rindu, api cinta, api asmara, sehingga artinya orang bisa kangen, pengen deket-deket, pengen ketemu terus. Itu ada sesuatu yang ingin menyatukan begitu ya. Tapi anehnya ketika sudah menyatu, sudah menikah, kalau orang cinta ini tidak dijaga dan tidak dipelihara, maka bisa berubah sama-sama api. Nah, api kalau di kompor bisa memasak makanan jadi enak, jadi mateng. Tapi kalau api liar meledak kompornya, kemudian membakar rumah-rumah yang megah, yang bagus itu bisa hancur. Ya. Rumah tangga bisa hancur juga. Sama, makanya ada api cemburu, ada api kebencian, ada api dendam. Suami istri yang dulu saling mencintai bisa saling membenci, saling mendendam, bahkan ada yang tega sampai membunuh. Iya. Wah, serem banget ya. Iya, serem. Nah, itu bedanya. Iya. Ya. Itu persamaannya. Itu persamaannya. Alef dan Sin. Iya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, perbedaan dan persamaan antara pria dan wanita menurut Bible. Iya. Karena kan menurut orang-orang luar macam-macam ya pendapatnya, tapi sebetulnya yang kita bahas ini sangat mendasar, basic banget. Jadi dari kata laki-laki dan kata perempuan yang ditulis oleh Bible. Iya. Jadi kalau ketika anak remaja bertumbuh jadi dewasa, kemudian ada rasa tertarik, kok ingin deket-deket, memang dari awal mulanya manusia diciptakan memang perempuan diciptakan dari laki-laki, maka dia juga pengen dekat sama laki-laki. Ya, itu normal dan wajar. Justru kalau perempuan pengen deket-deket sama perempuan atau laki-laki, deket sama laki-laki, itu yang bilang enggak normal. Ya. Jadi ini persamaannya. Ya. Nah, perbedaannya apa? Ternyata laki-laki dan perempuan tadi 3 huruf yang ditulis untuk kata laki dan perempuan ada yang beda.
Kalau laki-laki Ada yod. itu ada huruf yod, ya. Huruf yod itu huruf Huruf ke-10 Ibrani. di dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian juga punya gambar. Kalau kata yod itu gambarnya itu lengan yang mengepal, yang tertutup Artinya itu. kerja. Artinya kerja, ya. Jadi usaha. Nah, jadi laki-laki itu tipologi Kristus, butuh pengakuan, butuh dihormati. Makanya laki-laki akan berusaha bekerja untuk sukses, mencapai tahapan tertentu, sehingga ketika dia sukses, dia dihormati dan dihargai. Dia menjadi laki-laki sejati, menjadi laki-laki yang dia mendapatkan jati dirinya yang utuh begitu. Powerful. Ya. Ya, powerful. Ya, itu tadi persamaan antara pria dan wanita, suami dan istri. Jadi di huruf Ibrani itu ada alef dan sin. Alef dan sin. Jadi itu sebabnya suami dan istri, laki dan perempuan itu ya ada kesamaannya. Tetapi di dalam kata laki-laki di bahasa asli dan kata perempuan di bahasa asli, selain ada persamaan, juga ada yang beda. Ya. Nah, perbedaan untuk di laki-laki tadi saya sudah sampaikan sebagian, yaitu ada huruf yod. Ya, Dan di itu kata laki-laki ada yod. Alef, yod, sin. Ya. Dan itu tidak ada di kata Perempuan. untuk perempuan. Nah, untuk kata Isah untuk perempuan itu ada huruf He yang tidak ada di kata laki-laki. Nah, huruf He itu adalah huruf kelima di dalam bahasa asli yang punya arti, punya makna berarti grace atau anugerah. Ya. Tapi bisa juga bermakna kasih sayang atau cinta. Ya. Nah, sehingga perempuan atau wanita akan merasa puas, merasa bahagia ketika dia dicintai dan disayangi dan diterima apa adanya tanpa syarat. Wow. Kenapa seperti itu? Ya gambarannya seperti kita jemaat wanita ini gambaran jemaat yang kita ini dikasih Tuhan, dicintai Tuhan, spesial, tanpa syarat. Kita diterima apa adanya. Wow. Nah, itu. Dan ini satu hal yang sangat membahagiakan bagi kaum wanita, para istri, ketika suami sudah mendapatkan pewahyuan bahwa istri itu diterima apa adanya tanpa syarat. Itu keren banget. Jadi bukan seorang suami yang menuntut, yang membanding-bandingkan, tetapi menerima istrinya apa adanya. Ya, karena memang tadi katakan bahwa perempuan atau istri itu adalah tipologi tubuh Kristus. Ya. Kalau laki-laki atau suami kan tipologi Kristus. Kalau wanita tubuhnya. Ya. Jadi ada untuk dicintai. Ya. Wanita ada, istri ada untuk dicintai. Bukan untuk dievaluasi atau dinilai dan dicari-cari kesalahannya. Wah, keren banget ya. Cuma masnya mungkin banyak suami yang akan komentar, iya Pastor, saya nggak usah cari-cari, udah banyak salahnya. Iya. Ya, dan memang ya seperti kita lah jemaat ya. Apakah kita ini tidak buat salah? Banyak salahnya. Nah, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan Yesus itu mau mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Masih bersalah, sudah dikasih dulu, dicintai. Dan itu harusnya dengan suami yang dulu waktu pacaran siap menerima apa adanya, yaitu dipraktekkan di sini. Nah, dipraktekkan di rumah tangga. Setelah sudah menikah 3 bulan ke atas. Kalau orang masih pacaran, aku siap terima kamu apa adanya. Itu ya oke lah. Gampang lah ya, karena masa pacaran begitu masa promosi. Iya, masa promosi ya, banyak kesalahan, kekurangan, keliru-keliru ya masih oke lah, kamu baik lah, kamu cantik lah dan sebagainya. Tapi kalau sudah menikah itu menjengkelkan. Iya. Apalagi diulang-ulang. Nah, tetapi di sini bagaimana sebagai laki-laki suami yang ada gambaran Kristus ya siap menerima istrinya
Dan istri akan merasa happy dan bahagia, hatinya penuh ketika dia diterima oleh dikasihi oleh apa suaminya. adanya. Dan itu menjadi powerful. Seperti suami menjadi powerful ketika dihargai, dihormati. Demikian istri juga menjadi powerful ketika dicintai, disayangi. Jadi ya karena memang suami dan istri itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Jadi intinya ya laki-laki harus seperti Kristus, mengasihi, mencintai istrinya apa adanya. Dan istri akan sebagai tubuh Kristus akan tunduk dan menghormati suaminya seperti jemaat, tunduk dan percaya kepada Kristus. Yesus. Nah dari pembahasan ini berarti kita bisa menyimpulkan kapan seorang laki-laki akan merasa happy, bahagia, dan kapan seorang istri, wanita merasa bahagia. Ya. Yang pasti seorang istri akan bahagia, happy, powerful ketika dikasihi, ketika dicintai, disayangi, dan tidak dinilai. Ya, saya mencoba untuk merangkum ya, langsung antara laki-laki dan perempuan langsung dibandingkan. Misalnya laki-laki akan happy ketika dia dihormati, wanita happy ketika dia dicintai, disayangi. Nah, laki-laki akan merasa happy ketika memiliki banyak uang. Karena makanya kerja, sukses, banyak uang, dia akan menjadi laki-laki yang sejati. Tetapi wanita atau istri ketika dia dipercayai dalam hal keuangan. Jadi kalau suaminya banyak uang, istri tidak dipercaya, tidak happy juga. Iya, betul. Kan gitu. Tapi kalau istri saya sudah saya kasih istri saya semua. Amin, puji Tuhan. Laki-laki akan happy ketika kata-katanya diikuti atau didengarkan atau ditaati oleh istrinya. Kalau wanita didengarkan. Kalau laki-laki didengarkan ocehannya. Iya, kalau laki-laki diikutin, ya. Kalau laki-laki happy ketika dia tidak diatur-atur. Ya. Karena ada istri yang suka mengatur-ngatur. Suka ngatur-ngatur, suka menguasai. Panitia renovasi rumah ya. Pengen menguasai suaminya. Nah, suami nggak happy. Nah, istri akan bahagia ketika dia diperhatikan. Kalau laki-laki tidak diatur-atur, perempuan akan merasa happy kalau diperhatikan. Iya, kan gitu. Nah, kemudian laki-laki happy ketika dia merasa jadi orang penting di rumrumah. Jangan sampai di kantor dihormati, dihargai, dikagumi, di rumah disuruh-suruh, diperintah-perintah kayak jongos, kayak pembantu begitu istrinya. Makanya banyak suami ndak betah di rumah. Lembur, sengaja jadi lemburan. Kalau ndak ya mampir ngafe ya. Nah, kalau di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Nah, perempuan akan merasa happy ketika merasa diperlukan. Ya sama sih, dia merasa dibutuhkan juga kehadirannya. Dan yang paling dasar terakhir, ketika perbedaan tadi yod laki-laki, he perempuan digabung, itu menjadi satu kata yang baru. Ternyata kependekan dari kata Yahweh. Berarti laki-laki dan perempuan itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri. Ada kuasa Tuhan yang ada luar unsur biasa. Tuhan di sana luar Jadi biasa. makanya ketika disatukan jadi suami istri itu harusnya kuat kokoh. Kenapa? Ada unsur nama Tuhan di situ. Nama yang besar, nama yang berkuasa, tidak tergoyahkan untuk selama-lamanya. Strong family. Kalau ada masa suami istri yang berbeda, is okay. Memang laki-laki ketika disatukan bukan menjadi sama, tapi menjadi satu. Ya, itu perbedaannya. Perbedaan dan persamaan laki-laki dan perempuan. Dan saudara yang ingin berkomentar, ingin memberikan pertanyaan dan sebagainya, atau mau didoakan, saudara bisa hubungi di medsos kita ya, Radio Suara Segala, ada di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok, macam-macam semua ada tentang Suara Sangkakala Malang. Dan nantikan untuk materi-materi yang lain, lebih seru. Tentu yang lebih seru, lebih menarik di episode yang akan datang. Terima kasih untuk kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati.